Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Jorge Lorenzo telah berbicara tentang penandatanganan Marc Marquez untuk tim resmi Ducati. Jorge Lorenzo mengaku merasa terkejut dengan semua kejadian tersebut. Pertama karena pemberitaan Martin dengan Aprilia. Kemudian jelas bahwa Ducati mengincar Marquez setelah pengumuman Aprilia itu. Tapi kaget karena menurut saya akan bagus kalau Marc bertahan di Pramac dengan motor 2025. Tapi yang jelas rencananya jauh lebih ambisius, ujarnya. Lorenzo meyakinkan bahwa Marquez telah memainkan kartunya dengan cara terbaik, bahkan bertanya kepada Gigi Dalikna apakah dia akan terus berada di Ducati selama 2 tahun ke depan. Namun di sisi lain, ada rencana Ducati. Jelas bahwa rencana Gigi dan Ducati adalah mempertahankan ketiganya, Jorge berbaju merah dan, jika memungkinkan, Marc di Pramac. Tapi Marc tidak punya rencana itu. Ancaman, Marquez berdampak, dan dia telah memainkan kartunya dengan mengatakan di media, dan juga saya kira secara pribadi, bahwa dia tidak akan pergi ke Pramac, bahwa dia menginginkan warna merah. Ducati ketakutan, dan satu-satunya pilihan yang mereka miliki untuk mempertahankan Marc Marquez adalah dengan memberinya warna merah. Dan, ancaman, jika Anda tidak memberi saya kartu merah, saya akan pergi, berdampak di Ducati, ujar Lorenzo. Setelah bertahun-tahun mengalami hasil yang kering dan cedera, bahwa Marquez memiliki kekuatan, itu adalah tanda bahwa Marc Marquez sebelum tahun 2020 telah kembali. Ketika Marc Marquez kembali berjuang meraih kemenangan, penonton MotoGP, juga dengan Pedro Acosta di kategori tersebut, semakin bertambah. Saya tidak akan memberitahu Anda bahwa ini adalah saat-saat indah Valentino Rossi, tapi memang benar sejauh ini yang paling ramah media, kata Lorenzo. Hal ini telah membantunya dalam negosiasi. Ducati melihat bahwa dia berusia 32 tahun, bahwa dia mungkin memiliki sisa 2 hingga 4 tahun yang baik. Dan Anda bisa pensiun dengan warna merah, menjadi pebalap Ducati. Tanpa menghitung, jelas mereka bisa memberikan hasil. Namun di sisi lain kotak penalti, akan ada Pecco Bagnaia yang meminta agar rekan setimnya tidak mempengaruhi suasana di dalam Ducati. Diterjemahkan, saya tidak ingin pembalap seperti Marc, saya tidak ingin pembalap cepat yang bisa mengalahkan saya. Bukan berarti Bastianini tidak bisa melakukannya. Namun pada level sensasi, saat ini lebih menakutkan, Marc Marquez. Dengan motor yang sama, saya tidak yakin Marquez akan mengalahkan Bagnaia di semua balapan. Soal keputusan panjang yang diberikan Ducati kepada Martin, Lorenzo punya pendapat yang sangat jelas. Saya percaya bahwa hasilnya, meskipun para pilot sendiri menyangkalnya, merupakan hal yang mendasar. Jika Jorge Martin memenangkan hampir semua balapan, saya pikir dia akan mendapat seragam merah sekarang, meski harus berjuang demi masa depan itu bersama Marc Marquez. Memang benar dia masih menjadi yang pertama di Piala Dunia. Tapi Marquez, dengan GP23, adalah satu-satunya yang mendekati tahun 2024 dan itu Marc Marquez. Oleh karena itu, Domenicali, dengan tekanan yang diberikan Marc, lebih memilih mengamankan Marquez daripada Martin. Sesederhana itu, pungkas mantan pembalap itu. Lorenzo pun meyakinkan bahwa kini, tidak ada alasan, bagi Marc Marquez untuk memperjuangkan gelar juara MotoGP, karena ia memiliki motor yang sama dengan Pecco Bagnaia. Namun, usia tidak memaafkan, dan, menurut Lorenzo, satu-satunya hal yang merugikannya. Pecco tahun 2019 dengan Marquez tahun 2019, terbukti bahwa Marc 3 langkah di atasnya. Sekarang, dengan motor yang sama, saya tidak yakin Marc bisa mengalahkannya di semua balapan, tutupnya. Marc Marquez telah berbicara tentang kesepakatannya dengan Ducati dan situasinya di MotoGP. Rabu ini, rahasia umum di MotoGP terungkap, Marc Marquez akan menjadi pebalap resmi Ducati selama 2 tahun ke depan. Dengan demikian, ketidaktahuan besar mengenai pasar transfer telah teratasi, dengan Jorge Martin pergi ke Aprilia dan Enea Bastianini mengendarai KTM. Oleh karena itu, pemain dari Cervera akan menjadi rekan setim Pecco Bagnaia. Tak lama setelah mendengar kabar tersebut, pebalap Gresini Racing itu hadir di acara El Larguero untuk membicarakan situasinya. Marc mengaku sedikit lelah karena pada hari Selasa, sulit baginya untuk tidur sebentar, dan hari Rabu tidak diragukan lagi merupakan hari yang paling intens bagi Marquez tertua. Meski begitu, pengumuman ini tidak mengejutkannya. Pagi ini, Rabu, jam 8, saya tanda tangani perjanjian.
Selama 2 tahun bersama Ducati, motorlah yang menang, ujarnya. Kontroversi juga terlibat dalam perjanjian ini. Kamis lalu, jelang Grand Prix Italia, Jorge Martin terpilih berpasangan dengan Pecco Bagnaia di tim resmi. Namun, Marquez berhasil memaksakan diri untuk menjadi orang yang mengenakan pakaian merah, bertarung dengan motor terbaik di grid. Tahun depan kami harus bertarung memperebutkan gelar, ujar Marquez. Tahun ini saya membuat keputusan yang sangat penting, meninggalkan tim Repsol Honda, tim sepanjang karir olahraga saya. Tapi saya melakukannya dengan mengutamakan karir olahraga dan olahraga saya, yaitu mencari hasil dan motivasi, kenang Marquez. Mengendarai sepeda tercepat membuat Anda menghadapi segalanya. Tapi saya ingin melakukannya karena saya melihat, jika tidak, karir olahraga saya tidak akan bertahan lama. Terkait keputusan Ducati, Mark mengaku tak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada yang terjadi di lingkungan kami. Sejak awal Ducati sudah memberitahu kami bahwa mereka akan menunggu hingga Mugello mengambil keputusan. Bahwa mereka, secara logis, ragu-ragu, mereka bahkan memasukkan Bastianini ke dalam persamaan. Logikanya mereka akan berpedoman pada hasil, meski semuanya berbobot. Itu sebabnya dia sangat tenang. Dia tahu apa yang dia lakukan di trek. Dan akhir pekan Mugello yang merupakan titik balik, berjalan baik bagi saya, jelasnya. Apa yang diakui Marquez adalah kondisi yang mereka tetapkan di Ducati, Martin akan berada di tim resmi kecuali Marc Marquez yang memenangkan kejuaraan dunia. Sesuatu yang diterima Martin, tetapi ditolak oleh Marquez. Alasan utamanya, jika Anda harus memenangkannya di lintasan, Anda harus memiliki senjata yang sama. Dan saya tidak memilikinya. Lebih lanjut, pilot tersebut menegaskan kembali apa yang telah dia katakan akhir pekan lalu di Mugello, bahwa dia tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya. Itulah mengapa saya bertahan di keluarga Gresini, yang telah memberi saya kesempatan untuk memulihkan diri. Di sisi lain, ada kontrak mereka dengan sponsor, mereka tidak sabar menunggu hingga akhir musim. Marquez tidak menyesali situasi yang menempatkan Martin bersama Ducati. Inilah hidup, ini olahraga. Saya tidak senang jika seorang pengendara dibiarkan tanpa sepeda motor. Dalam profesi, seseorang harus egois dalam banyak hal. Karena semua orang menginginkan yang terbaik, dan yang terbaik adalah motor berwarna merah, Ducati, tutupnya. Selain Ducati, Marquez telah mengakui bahwa pebalap di grid yang paling ia kagumi justru adalah sang rookie, Pedro Acosta datang dan melakukan hal yang berbeda. Ini bisa menandai beberapa tahun di MotoGP, ujarnya. Kedatangan Hiu Mazzaron membuatnya teringat awal mula dirinya di kategori Premier. Saat saya tiba di MotoGP saya menemukan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa dan sekarang Pedro Acosta, tutupnya. Dovi kaget Marquez cepat adaptasi Ducati, padahal sulit. Pembalap Spanyol, Marc Marquez sedang menjalani tahun pertamanya sebagai pembalap Ducati di tim Gresini Racing. Marquez meninggalkan Honda setelah 11 tahun bersama, tapi dia mampu beradaptasi dengan cepat menggunakan motor yang sama sekali berbeda. Setelah terbiasa dengan Honda, Marquez langsung kompetitif menggunakan Ducati, bahkan bisa menjadi yang tercepat. Mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso memuji bagaimana bakat luar biasa yang dimiliki Marquez berperan penting dalam hal ini. Adaptasi adalah sesuatu yang sulit, namun Marquez melakukannya dengan sangat cepat dan baik. Semua orang berharap banyak dari Marc, termasuk saya, kata Dovi kepada MotoGP.com, seperti dimuat Crash.net. Marc adalah talenta besar dan saya pikir apa yang dia lakukan dan seberapa cepat dia beradaptasi dengan Ducati adalah sesuatu yang sangat istimewa. Itu sangat sulit, akui Dovi. Meski motornya salah satu yang terbaik, cara dia mengerem hingga tahun ini benar-benar berbeda dan dia harus melakukan perubahan dalam pendekatan pengereman. Masih belum 100% menurut saya, dari luar, tapi ada. Ini hanyalah konfirmasi lain tentang bakatnya. Dia bisa bertarung di sana, barisan depan, meski tanpa motor pabrikan. Tapi saya pikir dia masih punya sedikit margin untuk menjadi lebih baik lagi, demikian Dovi mengomentari. Marquez menjadi pembalap Ducati pengguna GP23 terbaik, jauh meninggalkan 3 pembalap satelit lainnya yang menggunakan Desmosedici. Marquez bahkan bisa bertarung melawan motor pabrikan Ducati dan kini berada di 3 besar dengan jarak yang poin yang tidak terlalu jauh.